Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi pelajaran kita hari ini berjalan lancar ya anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ada yel-yel nih untuk kalian semua, untuk menambah semangat kita hari ini untuk belajar. Oke, Ibu contohkan dulu ya. Ketika Ibu bilang, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian menjawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana anak semua? Kalian bisa? Oke, kita coba lagi satu kali lagi ya. Oke, sama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, coba kalian perhatikan dulu gambar tersebut. Ya, siapa yang tahu kira-kira apa sih yang sedang dilakukan anak pada gambar tersebut? Nah, misalnya nih, ketika kalian sedang asyik bermain, lalu suara azan berkumandang. Ya, bagaimana sih sikap kalian ketika berada pada kondisi tersebut? Nah, apakah kalian pernah mengumandangkan azan? Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang azan. Betul sekali. Ayo, siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan azan? Oh, belum tahu ya? Ya udah, Ibu jelaskan dulu ya. Kalian dengarkan dengan baik. Jadi, azan itu adalah panggilan untuk menunaikan sholat. Nah, azan juga merupakan tanda bahwa waktu sholat itu sudah tiba. Ketika orang mengumandangkan azan, seseorang yang muslim yang baik hendaknya mendengarkan azan tersebut dengan khusyuk dan khidmat. Azan ini hukumnya sunnah muakkad. Azan dikumandangkannya itu sebelum ketika hendak melakukan salat fardu. Nah, jadi kalau kita sudah mendengar suara azan, hendaknya kita segera menuju masjid atau musola untuk menunaikan sholat fardu. Nah, itu tadi anak-anak pengertian azan. Setelah kita mengetahui pengertian azan, ada lagi nih. Jadi, siapa yang tahu orang yang memandangkan azan itu disebut siapa sih? Jadi, orang yang mengumandangkan azan itu disebut dengan muadzin. Ingat ya, orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muadzin. Muadzin ini memiliki beberapa syarat. Nah, jadi yang pertama syarat seorang muadzin atau orang yang mengumandangkan azan ini harus beragama Islam. Jadi, selain orang yang beragama Islam tidak boleh anak-anak. Yang kedua itu orang yang mengumandangkan muadzan atau muadzin ini orangnya mumayyiz. Mumayyiz itu artinya seseorang tersebut dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang ketiga, orang tersebut hendaknya laki-laki. Nah, jadi ketika orang yang memandangkan azan itu hendaknya seorang laki-laki. Nah, anak-anak, selain itu juga ada hal yang disunahkan oleh seorang muadzin anak-anak. Yang pertama itu seorang muadzin harus suci dari hadas dan najis. Itu harus ya.
Yang kedua itu berdirinya menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, seorang muadzin mengumandangkan azan tersebut dengan suara yang keras. Yang keempat, setelah azan, seorang muadzin membaca sholawat dan juga doa. Nah, setelah mengetahui tadi ada juga syarat seorang muadzin. Nah, ini ada contoh lafaz azan anak-anak. Silahkan kalian cermati dulu ya bacaan tersebut. Nah, itu tadi anak-anak contoh lafaz dari azan. Jadi, orang yang mendengarkan azan itu disebut dengan seorang mustami'. Mustami' adalah orang yang mendengarkan azan berkumandang. Jadi, ketika seorang mendengarkan azan, hendaknya berhenti dari pekerjaannya, mendengarkan dulu azan tersebut sampai azannya selesai. Contohnya nih ya, misalnya anak-anak sedang bermain ya, sedang asyik-asyiknya bermain. Lalu azan berkumandang. Sebagai seorang yang muslim yang baik, hendaknya kalian itu berhenti sebentar dari permainan. Lalu kalian duduk mendengarkan azan tersebut dengan khusyuk dan khidmat. Nah, setelah azan selesai, baru kalian boleh melanjutkan kegiatan kalian. Seorang mustami' atau orang yang mendengarkan azan juga harus menjawab azan tersebut, anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan anak-anak. Ini adalah jawaban dari azan. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui apa tadi pengertian azan ya, orang yang memandangkan azan, yang mendengarkan azan, lalu di sini ibu memberikan soal nih untuk kalian. Silahkan kalian perhatikan soal tersebut ya. Lalu kalian jawab sesuai dengan jawaban kalian. Oke anak-anak semua? Nah anak-anak, setelah kita mengetahui apa pengertian azan, muadzin, dan juga mustami', marilah kita menyimpulkan bersama-sama. Let's go anak-anak. Nah, jadi tadi ya pengertian azan. Azan itu adalah panggilan untuk menunaikan sholat. Azan juga merupakan tanda anak-anak, tanda bahwa waktu sholat itu telah tiba anak-anak. Dimana hukum azan adalah sunnah muakkad. Betul, jadi hukum azan adalah sunnah muakkad anak-anak. Ketika kita mendengarkan orang mengumandangkan azan, hendaknya kita berhenti dari kegiatan kita, apapun kegiatan kita itu ya. Jadi kita mendengarkan azan dulu sampai selesai dengan khusyuk dan juga khidmat. Nah, jadi orang yang mengumandangkan azan itu disebut dengan muadzin anak-anak. Seorang muadzin memiliki 3 syarat. Yang pertama, seorang muadzin itu harus beragama Islam, tidak boleh beragama lain anak-anak. Yang kedua, seorang muadzin itu harus mumayyiz. Nah, ayo siapa yang ingat mumayyiz tadi apa anak-anak? Betul. Jadi mumayyiz itu adalah dapat membedakan mana yang baik dan juga buruk anak-anak. Seorang muadzin harus mumayyiz. Nah, syarat yang ketiga adalah harus seorang laki-laki. Tadi kita juga sudah membahas ya seperti apa contoh lafal dari azan tersebut. Nah, seorang mumayyiz juga memiliki hal yang disunahkan. Ada beberapa anak-anak. Yang pertama, muadzin itu hendaknya suci dari hadas dan najis. Yang kedua, seorang muadzin harus berdiri menghadap kiblat ketika mengumandangkan azan anak-anak. Yang ketiga itu mengumandangkan azan dengan suara yang keras. Yang keempat, seorang muadzin membaca sholawat dan juga doa setelah selesai mengumandangkan azan anak-anak. Nah, nah di sini ada juga nih anak-anak orang yang mendengarkan azan. Orang yang mendengarkan azan disebut dengan mustami'. Jadi seorang mustami' ini atau orang yang mendengarkan azan, ketika azan dikumandangkan, hendaknya dia berhenti dari kegiatannya anak-anak. Kegiatan apapun itu.
berhenti sebentar ya untuk menghormati orang yang mengumandangkan azan, untuk menghormati azan. Berhenti sebentar sampai azannya selesai. Kita mendengarkannya dengan khusyuk dan khidmat anak-anak. Nah, tadi juga ada contoh ya, apa saja jawaban untuk azan. Nah, itu tadi anak-anak materi kita hari ini tentang azan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat anak-anak. Sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ayo tadahkan kedua tangannya, lalu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya anak-anak untuk di kehidupan sehari-hari kita nanti dan juga selamanya. Oke, terima kasih banyak ya anak-anak. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan Ibu ketika menyampaikan materi kita hari ini. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun sedang berada pada fase sekarang. Oke, sampai berjumpa anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak Ibu semua.